Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin. David kemana David? Kacau. Kita akan bahas lanjutin tentang cinta ya. Karena ini menjadi episode pengantar agar kita nanti memahami bagaimana beratnya pengorbanan seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang harus mengorbankan anak yang paling dicintainya, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Sehingga kita akan bahas beberapa kisah-kisah cinta untuk menunjukkan bagaimana para ulama, para ahli-ahli tasawuf yang kadang-kadang kita pikir mereka hidupnya datar aja, itu nggak ada cinta-cintanya. Kagak men, ini dahsyat. Ini para ulama-ulama tasawuf itu semuanya juga pernah merasakan jatuh cinta kasmaran yang luar biasa. Kita ambil contoh kisahnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm adalah seorang ulama yang luar biasa, juga seorang ahli tasawuf. Beliau menuliskan dalam kitabnya, ini beliau sendiri yang tulis dalam kitabnya, yang judulnya Tawqul Hamamah. Dalam kitab Tawqul Hamamah itu yang ditulis sendiri oleh Ibnu Hazm. Ibnu Hazm menceritakan bagaimana beliau itu jatuh cinta dengan seorang kekasihnya yang bernama Nu'am. Ini luar biasa, pokoknya jatuh cinta kasmaran sejuta rasanya pokoknya. Ini jangan main-main loh, Ibnu Hazm ini seorang ulama yang luar biasa, yang hebat banget. Tapi ya manusia biasa. Kalau jatuh cinta ya jatuh cinta, udah repot. Sampai-sampai ketika kekasihnya itu meninggal dunia sebelum Ibnu Hazm menikahi kekasihnya tersebut, Nu'am. Maka Ibnu Hazm itu benar-benar stres. 7 bulan beliau stres, nggak ganti-ganti baju. Wow, repot dah. Sampai-sampai beliau itu dalam kitab tersebut mengatakan, seandainya saja, ini kata Ibnu Hazm, seandainya saja ada anggota tubuhku yang bisa aku tukar supaya Nu'am ini bisa hidup lagi dan menikah dengannya, maka ini saya akan aku tukar. Begitu dahsyatnya cintanya Ibnu Hazm kepada kekasihnya Nu'am, sehingga beliau itu merasa sangat depresi, sangat tertekan, sangat kehilangan seorang yang sangat dicintainya. Walaupun kita udah bahas ya dalam ilmu tasawuf kita harus redho apa segala macam. Iya, tapi kalau jatuh cinta lain ceritanya. Kita ambil kisah kedua. Nah ini juga seorang ahli tasawuf besar, Ibnu Arabi. Oh, dahsyat lagi ini Ibnu Arabi. Beliau juga jatuh cinta kepada anak dari gurunya, yaitu Nizam namanya. Ini luar biasa jatuh cintanya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini tulisan-tulisannya luar biasa sekali, kitab-kitabnya luar biasa sekali. Beliau juga jatuh cinta kepada seorang kasihnya namanya Nizam. Ini adalah anak dari gurunya. Sampai-sampai saking kasmarannya itu, Ibnu Arabi menuliskan khusus qasidah yang judulnya Tarjumanul Ashwaq, untuk mengungkapkan rasa cintanya, rasa gejolak hatinya, bagaimana ini kalau ruh ketemu ruh itu yang udah dijodohkan di Lauhul Mahfuz itu luar biasa sekali dorongan-dorongan kecintaannya itu. Dan yang ketiga, ini kita juga ingin menyampaikan kisah tentang Sufyan Ats-Tsauri. Ini juga seorang ulama besar, ulama tasawuf besar. Bagaimana ketika beliau itu jatuh hati kepada Rabi'atul Adawiyah. Jadi keliru besar kalau kita menyangka bahwa para ulama-ulama besar, para ahli-ahli tasawuf itu meninggalkan dunia lalu hidupnya lempeng aja, ngaji-ngaji, zikir-zikir doang. Enggak bener. Mereka enggak juga punya gejolak seperti kita jatuh cinta dan sebagainya. Mereka juga mengalami hal yang sama. Disitulah letak iman kita diuji. Bagaimana kita menempatkan cinta itu hanya cinta karena Allah. Kita mencintai seorang karena Allah. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW nanti pada mahsyar ada 7 golongan yang akan mendapat naungan. Salah satunya adalah orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah. Nanti kita lanjutkan berikutnya. Kita masih akan terus cerita tentang cinta yang dimasukkan oleh Allah dalam hati manusia dan bagaimana cinta itu kemudian mendorong jodoh bertemu dengan jodoh sebagaimana telah ditakdirkan Allah. Itu kita baru cerita tentang ulama-ulama besar, kita baru cerita tentang ulama-ulama tasawuf.
Kita belum cerita tentang kisah-kisah cintanya para nabi-nabi Allah. Oh, dahsyat, benar ya. Kita ambil sekarang kisah tentang uh, Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha. Benar ya? Kita tahu ceritanya, ini juga ada dalam Quran, bagaimana Zulaikha waktu itu tertarik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kita tahu ceritanya waktu itu, Nabi Yusuf kemudian lari dari kamar tersebut, ditarik dari belakang bajunya sehingga robeklah baju bagian belakangnya, maju ke pengadilan dan sebagainya. Kita udah tahu ceritanya itu di dalam Al-Quran. Dan kita tahu juga kemudian Nabi Yusuf alaihissalam masuk penjara dan sebagainya. Tapi di akhir cerita itu, di akhir cerita percintaan antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha, ketika suami Zulaikha telah meninggal dunia, kemudian akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menikah dengan Zulaikha. Ini ceritanya nih. Ini yang banyak orang kagak tahu. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam kemudian akhirnya menikah dengan Zulaikha, benar ya. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan kepada istrinya itu, seandainya saja dulu kita melakukannya seperti ini, artinya tidak melakukan dengan cara-cara yang di luar caranya Allah, yang haram. Tapi kalau kita menjalin cinta ini sesuai dengan syariatnya Allah, benar, dengan cara menikah baik-baik, benar. Tentu keadaan akan jauh lebih baik, kata Nabi Yusuf alaihissalam kepada istrinya Zulaikha, benar tak? Apa jawaban Zulaikha kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf alaihissalam, Zulaikha mengatakan, wahai suamiku Yusuf, katanya, kalau engkau mau terus terang, engkau jujur dengan perasaanmu, engkau pun merasakan dorongan sebagaimana yang aku rasakan ketika dulu. Ini benar gak? Jadi sebetulnya Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu juga ada dorongan untuk melakukan jatuh cinta. Tapi kemudian Allah menyelamatkan Nabi Yusuf. Di sini letak kuncinya nih. Allah menyelamatkan Nabi Yusuf. Allah mendorong Nabi Yusuf keluar dari ruangan tersebut dan sebagaimana yang kita sudah ceritakan. Artinya bukan satu pihak saja yang jatuh cinta pada saat itu, tapi juga menurut dalam perbincangan ya, dalam perbincangan antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha di kemudian hari kelak ketika mereka telah suami istri, maka Zulaikha mengatakan, jujurlah Yusuf, katanya, benar gak? Engkau pun juga merasakan rasa yang sama yang aku rasakan dulu, benar gak? Tapi Allah menyelamatkanmu dari dorongan, godaan cinta tersebut. Mari kita lihat sekarang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan istri yang luar biasa cantiknya, Siti Sarah. Luar biasa, ini cantiknya luar biasa sampai-sampai raja aja waktu itu, kita udah sampaikan ceritanya kan, sampai aja raja waktu itu tertarik dan ingin mengambil Siti Sarah sebagai istri raja, benar kan? Nah, ini juga kisahnya kita tahu, ada raja Namrud itu, pokoknya kalau melihat cewek cakep, pokoknya dia mau kawinin aja, suaminya dibunuh gitu kan ceritanya. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam waktu ditanya, apakah ini istrimu? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan, ini adalah saudariku, benar kan? Nah, sehingga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam nggak dibunuh waktu itu sama Raja Namrud, tapi istrinya Siti Sarah diambil. Nah, setiap kali Namrud ingin menyentuh Siti Sarah, badannya kaku, nggak bisa bergerak. Sehingga kemudian Namrud mengatakan, ini pasti tukang sihir, balikin aja lagi ke saudaranya. Yang kita ingin sampaikan adalah bagaimana cintanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Siti Sarah yang luar biasa. Dalam usia yang udah lanjut, tapi cintanya itu begitu luar biasa, membaranya, luar biasa sekali. Sehingga sampai-sampai pada saat itu ketika boleh kita bilang pembantu yang direkrut waktu itu untuk membantu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah, yaitu Siti Hajar. Kemudian Siti Sarah dalam cinta yang begitu dahsyatnya dengan suaminya Ibrahim alaihissalam, kemudian Siti Sarah mengatakan, wahai suamiku Ibrahim, nikahilah Siti Hajar. Jadi ini cinta ini dahsyatnya, nikahilah Siti Hajar, katanya, biar engkau mendapatkan keturunan dan sebagainya. Karena kita tahu cerita berikutnya, kemudian
Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar dan mendapatkan seorang anak yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan setelah itu kemudian menjadi jalan sehingga Siti Salah yang telah berpuluh tahun juga nggak dapat anak dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, akhirnya dikaruniai seorang anak juga yang juga seorang nabi yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Jadi kisah inilah, kisah cinta yang luar biasa inilah yang akan kita bahas terus dalam beberapa 2-3 episode ke depan untuk mengantarkan kita kepada episode nanti tentang bagaimana pengorbanan terbaik, terbesar yang pernah dilakukan oleh manusia, yaitu mengorbankan anaknya sendiri, pengorbanan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan menyembelih anaknya sendiri Nabi Allah Ismail alaihissalam yang betul-betul telah ditunggu bertahun-tahun oleh beliau. Insya Allah nanti kita akan sampaikan kisah-kisah cinta ini sehingga kita dapat merasakan betapa beratnya sebetulnya. Ini bukan persoalan kita punya duit 100 juta beli sapi dipotong, bukan men. Ini bukan persoalan kita punya duit 25 juta ambil sapi dipotong, bukan. Ini persoalan bagaimana sesuatu yang benar-benar kita cintai hilang dari kita karena kita ingin membuktikan sami'na wa ata'na. Sampai situ dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.